Jadi yang menentukan gitu, yang membedakan antara normal dan juga bermasalah itu kayak gimana gitu ya, kategorinya tuh sudah tidak sesuai dengan usianya dan tidak sesuai dengan situasinya. Mungkin pada saat orang tua melihat konten itu langsung mendiagnosa, oh wah jangan-jangan gitu ya anak saya autis gitu. Jadi orang tua langsung memberikan label, oh anak saya autis. Nah padahal tidak demikian gitu ya. Kayak tentunya untuk proses mendiagnosa seorang anak perlu ada assessment psikologi yang memang panjang ya. Kak Widi juga tahu sendiri ya Kak ya. Nggak bisa cuman kita lihat berdasarkan observasi satu perilaku langsung gitu ya. Kita bisa mencap anak ini diagnosanya adalah autis gitu. Jadi itu nggak usah takut gitu ya. Iya. Siapa tahu kan pas dicek ternyata diperiksa oleh tenaga ahli ternyata oh ini masih termasuk misalnya normal bermasalah yang tadi oh ini faktornya dari lingkungan bukan bawaan genetik gitu. Faktor yang paling mempengaruhi untuk seseorang berperilaku aja ya Kak, jangan sampai masalah dulu deh. Seseorang berperilaku itu kan biasanya cerminan dari keluarga itu bagaimana di rumah gitu. Jadi memang kalau kita boleh bilang gitu ya, faktor yang paling mempengaruhi itu adalah pola asuh dari keluarga. Tapi kalau kita bisa, kalau sudah masuk ke masalah, tentunya kita nggak bisa juga cuma serta-merta dilihat dari satu sudut pandang ya. Tapi kita juga bisa lihat bagaimana lingkungan pertemanannya gitu ya, bagaimana dalam hal orang tua juga menyikapi dan meresponinya. Halo guys, ketemu lagi di podcast PWWB. Kita ada teman baru wajah lama ya. Ada Kakak Della. Hai Kak Windy, apa kabar? Kabarnya baik-baik. Kita merindukan Kakak Della. Dia akhirnya bisa menyempatkan edukasi. Iya Kak, sama-sama dengan senang hati. Oke, Kakak Della boleh cerita dulu kesehariannya tuh sekarang sibuk ngapain aja sih? Sibuk apa aja? Puji Tuhan sudah lulus ya teman-teman. Sudah sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Saat ini sebetulnya masih bergabung Kak di Asosiat Psikolog di biro-biro, ada di Biro P3T Maranatha, terus ada di Katarsis Point, sama ada di Arrow Konsultan. Arrow. Oh iya. Hot betul. Pernah ada kan di sini? Sering. Sering. Gitu Kak. Terus selain asosiat ngapain lagi nih? Selain jadi asosiat, jadi observer Kak. Observer di acara-acara training program yang diadakan oleh PLN gitu, tapi di bawah naungannya LAPI ITB gitu. Oke, nah seru banget ya ternyata pengalamannya udah mulai profesional gitu ya. Nah hari ini tuh kita mau ngomongin tentang anak lagi nih Kak Della. Kan banyak banget nih sekarang tuh mental health lah ya, mental health anak, orang dewasa tuh orang tuh udah nggak asing lagi. Tapi tuh kadang malah jadi terlalu sering, jadi kayak mendiagnosanya tuh, wah ini langsung bermasalah gitu. Nah biasanya tuh faktor apa aja sih yang bikin orang tua ataupun kita ya secara umum gitu ya gampang banget mendiagnosa gitu bahwa anak ini tuh bermasalah, oh kamu itu bermasalah gitu. Betul. Nah sebetulnya biasanya karena sekarang tuh kan banyak konten-konten yang kayak di sosial media ya tentang misalkan anak mengalami keterlambatan bicara adalah ciri-ciri dari autis gitu ya. Nah mungkin pada saat orang tua melihat konten itu langsung mendiagnosa, oh wah jangan-jangan gitu ya anak saya autis gitu. Jadi orang tua langsung memberikan label, oh anak saya autis. Nah padahal tidak demikian gitu ya. Kayak tentunya untuk proses mendiagnosa seorang anak perlu ada assessment psikologi yang memang panjang ya. Kak Widi juga tahu sendiri ya Kak ya. Nggak bisa cuman kita lihat berdasarkan observasi satu perilaku langsung gitu ya. Kita bisa mencap anak ini diagnosanya adalah autis gitu. Tapi tentunya ada proses observasi, ada proses wawancara, ada juga pengetesan psikologi yang dilakukan untuk mendiagnosa dan menentukan oh iya benar anak ini tuh adalah autis gitu. Jadi memang orang tua perlu gitu ya melihat gitu konten secara utuh gitu ya. Walaupun mungkin kontennya hanya sepenggal informasi, justru orang tua perlu bersikap kritis dan kalau misalkan memang ada pertanyaan segera konsultasikan ke psikolog gitu ya, betul nggak sih gitu ya? Kalau konten ini tuh
memberikan diagnosa, oh anak saya itu autis gitu. Nah itu tuh perlu sikap kritis juga dari orang tua gitu. Jadi sebelum mendiagnosa dan langsung jadi drop gitu betul, ya. Iya. Jadi baiknya tuh konsultasi gitu ya. Karena kan kadang tuh perilakunya mirip, keterlambatannya mirip setuju, gitu ya setuju. kayak. Nah, jadi kalau misalnya membedakannya nih, jadi kalau kita bisa lihat moms di rumah atau parents di rumah bisa masih lihat, oh anak saya tuh masih kategorinya. Nah mungkin kategori dulu lah ya. Kategorinya tuh biasanya kalau kita di psikologi anak tuh apa aja sih Kak? Biar para parents atau mom di rumah lebih familiar dulu mungkin ya. Jadi kita bedainnya kategorinya tuh apa aja sih? Kategorinya itu dia ada anak normal sesuai dengan tahap perkembangannya, artinya anak itu bisa mengikuti atau adaptif gitu ya terhadap tuntutan-tuntutan perkembangan yang dia lagi lakukan gitu ya. Nah kemudian ada anak normal bermasalah. Nah anak normal bermasalah ini biasanya mereka sesuai dengan tahapan perkembangan, tapi mungkin gitu ya lagi mengalami gangguan-gangguan dari lingkungannya, entah misalkan dari kondisi tuntutan dari sekolahnya misalnya gitu ya. Contoh sederhananya adalah misalnya dia sehari-hari gitu ya ceria, tapi ternyata kok dalam beberapa minggu ini tuh dia kok murung ya gitu. Ternyata setelah digali lebih lanjut, ternyata dia pernah mengalami bully gitu ya misalkan. Nah itu kan berarti dia masih dalam kategori anak normal tapi sedang mengalami masalah dalam hal misalkan relasinya gitu ya, dalam hal relationship-nya gitu. Nah dan satu lagi adalah kategori anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi yang menentukan itu adalah sebetulnya durasinya gitu ya, terus juga intensitas perilakunya, konsistensi perilakunya, dan yang paling membedakan itu adalah ketika anak berkebutuhan khusus itu adalah mempengaruhi fungsi sehari-harinya gitu, baik dari aspek sosialnya gitu ya kayak. Jadi kayak ada bawaannya juga ya. Jadi kalau misalnya kayak secara lahir tuh ada bermasalah di syarafnya, faktornya, jadi ada bawaan dari secara biologis gitu ya, dari otaknya ataupun dari sel dan gennya gitu ya. Nah, tapi tuh si perilakunya tuh kadang mirip, jadi makanya nggak bisa dibedain, Kak. Jadi makanya mungkin itu ya jadi si pertanda kalau orang tua mulai bingung, better kalau udah cek biasanya kan dari Google, AI, terus sosmed gitu ya, langkah terakhir. Wah ini sosmed udah banyak ditonton. Nah mungkin langkah terakhirnya tetap harus dicekin lagi ya. Bisa ke psikolog, dokter tumbuh kembang biasanya. Terus nanti mungkin kalau dari psikolog atau dokter tumbuh kembang misalnya dibutuhin biasanya ke neurologis gitu ya, itu yang bisa biasanya kerjasama. Nah orang tua tuh kadang takut gitu ya jadinya pas ngelihat anak saya bermasalah. Nah untuk mengatasinya pertama tuh biasanya harus ngapain dulu sih orang tua tuh? Tentu ya ibu-ibu sekalian gitu ya di rumah, kita khawatir gitu ketika kita merasa bahwa kok anak saya sedikit berbeda gitu ya ketika melihat dengan anak-anak tetangga atau misalkan anak saudara gitu ya, kok kayaknya rasanya anak kita berbeda. Itu tentu pasti orang tua manapun pasti khawatir gitu ya, dan gimana nih ke depannya gitu ya, anak ini akan seperti apa. Nah ibu-ibu sekalian tenang aja gitu ya, jangan khawatir dan jangan takut kalau misalkan ibu-ibu mau menanyakan atau berkonsultasi dengan psikolog gitu. Tentunya nanti psikolog akan membantu nih justru mengarahkan, dengan kondisi anak yang demikian misalnya, dengan anak kondisi ASD gitu ya, autism spectrum disorder gitu ya misalnya, dengan kondisi anak yang demikian, nah baiknya itu kedepannya perlu diarahkan itu seperti apa gitu. Justru itu nanti membantu ibu-ibu sekalian gitu ya, menangani atau membantu dia dalam proses belajarnya gitu, proses dalam adaptifnya dia sesuai dengan usia perkembangan itu baiknya seperti apa gitu. Jadi itu nggak usah takut gitu ya. Siapa tahu kan pas dicek ternyata diperiksa oleh tenaga ahli ternyata ini masih termasuk misalnya normal bermasalah yang tadi. Ini faktornya dari lingkungan, bukan bawaan genetik gitu ya. Jadi nggak usah terlalu takut duluan, balik ke profesional dulu aja gitu ya. Betul. Kak Della, kalau masuk ke perilakunya sendiri kan tadi kita udah sempat singgung mirip-mirip gitu ya. Output keluar perilakunya misalnya kayak tantrum, nggak fokus gitu ya, aktif, keras kepala. Boleh diperjelas lagi nggak? Ini tuh masih fasenya masih yang normal atau yang udah mulai jadi tanda masalah? Jadi yang menentukan gitu, yang membedakan antara normal dan juga bermasalah itu kayak gimana gitu ya kategorinya tuh untuk mungkin para ibu-ibu di rumah jadi warning gitu ya, jadi warning. Nah, ketika memang perilaku itu
sudah tidak sesuai dengan usianya dan tidak sesuai dengan situasinya. Maksudnya apa? Contoh sederhananya, ketika anak usia 3 tahun tantrum, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu adalah hal yang wajar di usianya dan di situasinya ya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, dalam hal ini kenapa dibilang wajar? Karena pada saat anak-anak usia segitu perkembangan bahasanya masih terus mengalami peningkatan gitu ya, dan dia mungkin belum bisa mengekspresikan emosinya dengan baik sehingga munculnya adalah berupa tantrum itu gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika anak itu sudah bisa ditenangkan kembali, sudah bisa kembali dia bermain, nah itu masih dikategorikan normal. Tapi kalau ternyata sudah tidak bisa ditenangkan gitu ya, dan terus menerus seperti itu gitu ya, terus di semua situasi anak tantrum gitu ya, sedikit-sedikit tantrum dan lain sebagainya gitu ya, nah itu bisa kita konsultasikan saja ke psikolog gitu. Baiknya seperti apa sih ketika anak ini sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh orang tua gitu. Oke, terus balik lagi yang tadi yang mungkin yang dicek intensitasnya, durasinya, betul. Frekuensinya gitu ya. Jadi penting untuk memahami tahap perkembangannya, berarti yang misalnya kayak anak usia 3 tuh harusnya udah bisa apa, atau kayak tadi ngomongin tantrum misalnya kayak anak udah 10 tahun tapi tantrum gitu ya sampai nggak bisa ditenangkan. Nah, itu mungkin udah jadi tanda-tanda warning juga ya. Jadi kenapa? Apakah ada masalah di pola asuhnya kah? Atau di anaknya sendiri misalnya ya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir dulu, balik lagi. Kita tuh cuma mau men-sounding bahwa nggak usah khawatir dulu, langsung mencap oh ini dari bawaannya gitu, nggak bisa dirubah gitu ya. Karena kan balik lagi kalau secara psikologis itu kadang nggak kayak fisik yang dikasih obat sekali flu gitu ya langsung sembuh, mungkin harus diterapi lah atau melakukan konseling dan yang lainnya sesuai dengan anjuran anjuran profesional dan kebutuhan. Oke, jadi kalau anak-anak itu yang sering dianggap nakal, bandel atau bermasalah itu karena apa? Apa karena orang dewasanya yang nggak memahami perkembangan anak, atau anaknya sendiri, atau anaknya sendiri yang memang bermasalah? Oke, soal label gitu ya, labeling. Oh, dari awal tuh dia udah dicap anak ini nakal gitu ya. Nah, itu mungkin sering kali para ibu-ibu di rumah gitu ya, karena sudah sering menangani anak ini tuh dan orang tua merasa tidak sanggup menanganinya, langsung kasih label nakal. Padahal mungkin aja anak-anak atau misalkan di usia remaja, mungkin aja mereka sedang mengalami distress gitu ya. Mereka mungkin lagi mengalami tekanan yang luar biasa dari sekolah, misalkan tuntutan ujian gitu ya, lagi minggunya minggu ujian, atau misalkan les mereka lagi padat gitu ya. Nah, itu kita juga harus bisa punya POV dari anak itu sendiri. Sebetulnya anak itu tuh lagi mengalami apa sih? Sebetulnya orang tua perlu peka juga gitu ya. Misalkan ada perubahan-perubahan yang terjadi yang biasanya anaknya kayaknya nggak kayak gini gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lihat, dan jangan cepat-cepat langsung mencap anak nakal, karena itu kan berdampak ya kayak ke anak itu sendiri gitu kan. Nanti kok orang tua bisa dengan mudah ya gitu, anak jadi merasa tidak aman dan nyaman ke orang tua gitu, berada di dekat orang tua tuh anak jadi ngerasa nggak aman, nggak nyaman, dan bisa mempengaruhi rasa percaya dirinya dari anak itu sendiri gitu sih Kak. Jadi orang tua memang susah ya berarti ya, jadi kayak udah mah harus kerja, ngurus rumah, ngurus anaknya nggak cuma satu, terus tiba-tiba ada konflik gitu ya, anaknya tiba-tiba berubah gitu itu ya. Berarti balik lagi ke kepekaan ya Kak Dela ya. Orang tua Terus kalau udah kayak gitu, biasanya nih langkahnya yang mungkin bisa langsung diterapin kalau kita udah ngelihat, udah observasi gitu ya, ngelihat perubahan dari anak tuh, dari orang tua bisa ngapain sih? Oke, kalau dari orang tua tuh langkah pertamanya gitu ya, kayak langkah pertama kita harus apa? Kita boleh lakukan pendekatan dulu ke anak gitu ya. Mungkin pendekatan dalam arti ini beda ya untuk ketika anak-anak yang masih kecil gitu ya, di bawah remaja gitu ya. Itu akan beda dengan pendekatan ke remaja itu sendiri gitu ya. Kalau pendekatan anak-anak mungkin kita bisa pendekatannya sambil bermain gitu ya. Kita lihat dia itu lagi bermain, biasanya lebih ekspresif tuh, entah misalkan lagi sambil bacain buku cerita gitu. Karena kan dia proyeksi ya ke buku ceritanya atau cerita yang lagi dia ini. Sesederhana aku pernah lihat gitu ya di salah satu psikolog yang punya anak gitu ya, yang psikolog ini dia lagi hamil gitu ya.
dan mau punya anak kedua, dan ternyata anak itu sedih kalau dia takut kalau mamanya tuh udah nggak sayang lagi sama dia, iya, dan dia ceritain tuh melalui hewan. Nah kayak gitu-gitu orang tua tuh bisa peka gitu ya, orang tua oh iya anak saya tuh ternyata butuh perhatian lebih loh, walaupun saya sedang mengandung anak kedua gitu ya, misalnya sederhana itu. Dan kalau misalkan untuk pendekatan ke remaja sendiri, sebetulnya itu akan lebih sulit gitu ya, karena remaja nggak bisa serta-merta kita kasih instruksi, kita langsung kasih arahan. Itu lebih ke kita harus masuk dulu ke dunia mereka gitu ya. Apa sih yang anak-anak remaja sekarang sukain gitu ya? Apa misalkan sesederhana, oh lagi viral nih konten TikTok A gitu ya misalkan. Nah kita mulai bicara tentang itu dulu mungkin ya. Iya loh, mama juga nonton gitu ya. Menurut kamu gimana? Nah biasanya kalau misalkan orang tua udah masuk ke dunia anak tuh akan lebih mudah terbuka gitu ya, kayak karena dunia mereka itu sebetulnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman gitu ya. Jadi bagaimanapun orang tua bisa memposisikan dirinya sebagai teman gitu. Jadi akan lebih mudah tuh cerita seperti apa kondisi dia saat ini gitu ya, atau makan bersama mungkin udah jarang ya ibu-ibu sekalian dilakukan di keluarga gitu ya. Nah sebetulnya di kondisi makan bersama itulah sebetulnya momen yang pas, dalam artian kalau pagi agak riuh ya gitu ya, kalau pagi kayaknya aku juga paham mungkin orang tua nggak hanya menyiapkan sarapan tapi kan menyiapkan bekal juga dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saat makan malam itu adalah saat-saat momen ya orang tua sudah kembali bekerja, anak-anak sudah kembali dari aktivitas sekolahnya. Nah momen-momen itulah sebetulnya yang sangat bisa digunakan untuk kita ngobrol, gimana hari ini gitu loh. Jadi nggak hanya lagi ada masalah justru orang tua masuk, tapi ketika sehari-hari pun bisa dibangun rasa attachment itu sendiri antara orang tua dan anak. Gitu sih Kak. Jadi bisa lebih dekat, kalau udah dekat jadi nyaman, bisa cerita ya. Betul. Jadi si masalah itu tuh kita bisa lihat sebagai kayak tanda minta tolong gitu lah ya. Mungkin anak tuh nggak tahu ini tuh lagi bermasalah, makanya dia jadi perilakunya emosinya lah yang meledak, atau bikin masalah lah di sekolah, nonjok temen lah. Ekspresinya mungkin dengan cara yang jadi bikin trouble gitu ya. Jadi orang tua harus sadar sih. Padahal sebetulnya anak tuh cuman, mam aku tuh lagi butuh diperhatiin loh, aku tuh lagi capek loh gitu ya. Mungkin sinyal-sinyal itu yang orang tua seharusnya bisa lebih peka, lebih bisa tangkap. Oh iya benar, oh iya si DDT misalkan si DDT lagi capek nih ekskul, oh iya si DDT lagi capek misalkan les gitu ya, les sekolah. Oh iya mungkin bisa nih dibuatin makanan ringan, misalkan dibawain snack kesukaannya gitu. Jadi gimana hari ini gitu. Jadi justru jangan lagi ada masalah, justru sehari-harinya lah yang harusnya dibangun gitu. Tapi kalau misalnya jadi dibiarin lama tuh malah ujungnya nanti masuk ke kriteria yang tadi yang jadi normal bermasalah ya. Jadi misalnya SD-nya baik tuh biasanya SD-nya baik, SMP-nya gini. Gini ya. Udah terlalu lama dibiarin juga, dan biasanya kalau udah lama jadi lebih susah ya menyelesaikannya. Cuman balik lagi, tidak ada kata terlambat. Kalau misalnya mom atau parent yang nonton udah ngerasa kok anak saya makin lama makin susah ya dikendalikan, udah menyimpang terlalu jauh, karena kan tetap aja ya nggak bisa terlalu lurus, terlalu strict, apalagi remaja gitu ya. Oke. Nah biasanya nih kalau faktor yang mempengaruhi, kalau yang tadi kalau anak kebutuhan khusus sudah jelas secara genetik ya, bawaan dari orang tua ataupun dari saudara yang masih sejalur gitu ya, dan sedarah gitunya ya. Kalau anak yang normal bermasalah nih Kadela, faktor yang paling mempengaruhi munculnya masalah perilaku atau emosi pada anak itu apa? Nah, kalau anak gitu ya, anak dan remaja gitu ya, kan mereka mau bagaimanapun kan lahir ke dunia ini bermula di keluarga gitu ya, enggak langsung di sekolah gitu ya, tapi kan pembelajaran pertama, asuhan pertama itu dilakukan di keluarga. Jadi memang kalau dilihat gitu ya, faktor yang paling mempengaruhi untuk seseorang berperilaku aja ya Kak, jangan sampai masalah dulu deh, seseorang berperilaku itu kan biasanya cerminan dari keluarga itu bagaimana di rumah gitu. Jadi memang kalau kita boleh bilang gitu ya, faktor yang paling mempengaruhi itu adalah pola asuh dari keluarga. Tapi kalau kita bisa, kalau sudah masuk ke masalah, tentunya kita nggak bisa juga cuma serta-merta dilihat dari satu sudut pandang ya. Tapi kita juga bisa lihat bagaimana lingkungan pertemanannya gitu ya, bagaimana dalam hal orang tua juga menyikapi dan meresponinya, apakah dia responsif atau tidak gitu ya. Walaupun misalkan pola asuhnya
mungkin selama ini oke gitu ya, pola asuhnya oke, tapi ternyata orang tuanya menganggap enteng gitu, udahlah gitu, masalah gitu doang. Nah, itu juga bisa memberikan dampak lebih besar untuk anak ini terlibat dalam masalah perilaku lah, emosi lah. Faktor yang paling penting yang Iya. harus diperhatikan ya. Oke, terus kapan sebaiknya kita mulai mungkin dari anak yang normal bermasalah dulu yang tadi ya, kapan sebaiknya orang tua tuh mulai cari bantuan atau misalnya masih bisa diperbaiki lewat pola asuhnya yang tadi. Kapan harus minta bantuan, kapan harus tetap dicoba dulu sendiri. Oke, kalau menurut saya, kalau misalkan memang ibu-ibu sekalian sudah tidak bisa atau tidak sanggup lagi gitu ya, sudah mencoba berbagai cara gitu ya, udah dilakukan gitu dengan melalui pendekatan, tapi anaknya masih belum juga terbuka gitu, bahkan malah menambah masalah gitu ya ke depannya. Nah, itu ibu-ibu boleh segera langsung aja gitu, langsung konsultasikan ketika memang ibu-ibu sudah mencoba dulu gitu, sudah mencoba tapi tidak bisa dan malah memberikan dampak yang lebih. Nah, itu bisa segera langsung konsultasikan saja gitu ya ke ke psikolog atau pihak profesional lainnya. Oke, ya belnya udah bunyi ya. It's challenge Challenge. Oke, jadi nanti tadi kan udah ya, kalau udah dicoba bisa langsung, udah banyak nggak berhasil bisa langsung konsul. Tapi nanti kita pending dulu untuk yang kalau yang kebutuhan khusus. Oke. Gitu ya. BWWB.